Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Galeri Kreasi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Nah, berhubung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ya, 1446 Hijriah, izinkan saya untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di depan kita nih mungkin para penonton agak terkejut ya, kenapa biasanya saya mereview tentang pusaka, tetapi ini agak lain ya. Ini merupakan satu satu apa? Mereview makanan, tetapi sebenarnya tidak hanya mereview makanannya saja di sini. Tetapi untuk makanan kali ini juga merupakan pelestarian budaya ya. Ada sisi historis ataupun sisi kebudayaan yang harus kita lestarikan begitu. Jadi memang kalau untuk konten saya itu terkait dengan pusaka-pusaka Nusantara dan hal-hal yang terkait dengan budaya begitu ya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama. Ini ada namanya makanannya, berbentuk makanan ini ialah manisan. Tetapi di masyarakat Melayu ini lebih dikenal dengan namanya halua. Halua itu ialah satu makanan khas dari tanah Melayu yang terbuat dari berbagai macam buah, yang mana untuk proses produksinya itu atau pembuatannya ialah dibersihkan, kemudian direndam dengan air kapur dan dimasak atau direndamkan juga dengan air gula begitu. Jadi kalau untuk teknik pembuatan secara detailnya saya tidak tahu pasti ya, dikarenakan memang itu hanya secara general saja saya bisa menjelaskan begitu. Mungkin kalau pembuat halwa itu ada teknik-teknik sendiri ya, yang mana itu merupakan resep rahasia dari para pembuat atau pengrajinnya begitu. Nah, halwa ini sendiri diserap dari bahasa Arab, yang mana itu halwa berarti ialah manis ataupun lezat begitu. Manis ataupun lezat, halwa. Nah, dikarenakan budaya Melayu itu sangat identik dengan Islam, maka untuk makanan ini itu digunakan atau disebut dengan halwa ya, yang mana itu manisan buah yang dibuat dengan sedemikian rupa begitu, dibersihkan, kemudian direndam air kapur, kemudian dimasak dengan gula begitu ya. Nah, kalau untuk halwa ini sendiri itu terbuat dari berbagai macam buah dan sayur ya. Bahkan untuk cabai sendiri ini juga dibuat menjadi manisan. Jadi dengan teknik-teknik khusus, untuk cabai sendiri itu tidak menjadi pedas, melainkan dia menjadi manis. Yang mana untuk cabainya sendiri ini dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dibuang bijinya, dan selanjutnya direndam air kapur dan dimasak begitu. Jadi untuk sayuran juga bisa, kemudian untuk aneka buah-buahan juga bisa, seperti misalnya pepaya muda, kemudian labu cipang, kemudian ini wortel, bisa juga kolang-kaling, dan ini apa ini ya? Saya lihat dulu. Nah, ini terong terong muda ini. Ini terong. Terong bulat-bulat itu. Jadi ini terong muda, ini juga bisa. Dan bahkan uniknya lagi ada yang terbuat juga dari daun pepaya. Jadi halua daun pepaya itu juga pernah saya makan ya. Rasanya cukup manis begitu. Jadi untuk pahitnya itu sendiri sudah tidak begitu terasa begitu. Jadi sangat unik lah cara proses pembuatannya. Nah, kalau dari segi filosofinya, ini merupakan satu filosofi, yaitu penghormatan. Penghormatan ya.
Kemudian bisa juga keindahan dikarenakan kalau untuk halwa ini sendiri kan dikarenakan terbuat dari berbagai macam sayur dan buah sehingga terdiri dari berbagai paduan warna. Jadi itu juga melambangkan keindahan, kemudian penghormatan begitu. Nah, kalau untuk halwa ini sendiri dari pantai timur Sumatera seperti misalnya Langkat, Deli, Serdang, kemudian itu Tebing Tinggi, Asahan, Kuala, dan lain sebagainya itu juga dikenal makanan ini atau manisan ini begitu. Dan biasanya ini dihidangkan pada momen-momen acara besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Maulid Nabi dan lain sebagainya. Tidak hanya di bulan-bulan Aid saja ya, tetapi di bulan biasa pun itu bisa juga ditemukan. Nah, terutama kalau kita berbicara tentang halwa, di berbagai referensi itu lebih dikenal bahkan itu di daerah Kabupaten Langkat begitu. Walaupun secara kearifan lokal tidak hanya di Kabupaten Langkat saja yang ada, di Deli ada atau di Medan ya, di Asahan ada, di Batubara ada. Jadi di mana-mana di pantai timur ini halwa ini ada dan dikenal begitu. Tetapi untuk di Kabupaten Langkat sendiri itu pengrajin atau produsennya itu sangat banyak begitu, banyak. Jadi untuk lama-kelamaan itu Kabupaten Langkat itu menjadi kabupaten yang dikenal sebagai penghasil halwa. Jadi sebenarnya kalau secara kearifan lokal tidak hanya Kabupaten Langkat saja, begitu daerah-daerah Melayu di pesisir timur ini Sumatera Utara ini juga semua memilikinya. Nah, terkait dengan eh, definisi atau etimologi daripada halwa ini sendiri ya, di berbagai daerah itu tidak hanya manisan buah begitu. Kalau di Aceh itu juga ada namanya halwa, halwa kue, tetapi dia itu berbentuk kue. Kue halwa yang mana itu dibentuk dari atau dibuat dari tepung beras begitu. Kemudian kalau tidak salah itu ada juga di apa ya di Manado atau di mana begitu. Halwa itu sendiri saya tidak tahu pasti atau di Manado atau di daerah Sulawesi lah, menurut referensi yang saya baca tadi. Kalau tidak salah itu di Manado ada namanya halwa juga, tetapi itu makanan yang dari kacang yang dimasak juga dengan gula. Jadi memang untuk serapan dari kata halwa ini ialah makanan yang manis. Yang mana untuk di sebagian daerah itu berbagai macam bentuknya ya, seperti yang di Aceh itu berbentuk kue, kemudian di daerah Melayu itu berbentuk manisan buah begitu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa mohon didukung channel YouTube saya dengan cara subscribe dan klik tombol notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru dan tentunya itu menunjang atau mendorong semangat saya untuk terus membuat konten tentang Pusaka Nusantara ataupun yang terkait dengan budaya lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.